Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 dengan asuhan keperawatan shock hipoglikemik Universitas Aisyah Surakarta dengan anggota kelompok sebagai berikut. Hipoglikemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kadar gula darah atau glukosa yang rendah, di mana kadar glukosa darah berada di bawah normal yang dapat terjadi karena ketidakseimbangan antara makanan yang dimakan, aktivitas fisik, dan obat-obatan yang digunakan. Di mana kadar glukosa dalam darah di bawah normal kurang dari 70 mg per desiliter. Klasifikasi hipoglikemi ada 3. Yang pertama ringan, di mana glukosa darah 50-60 mg per desiliter. Yang kedua sedang, glukosa darah kurang dari 50 mg per desiliter. Yang ketiga berat, glukosa darah kurang dari 35 mg per desiliter. Berikut etiologi dari hipoglikemik. Patofisiologinya, apabila jumlah insulin berkurang, maka jumlah glukosa yang memasuki sel akan berkurang pula. Dan untuk menghilangkan glukosa yang berlebih dalam tubuh, maka ginjal akan mengekskresikan glukosa bersama-sama air dan elektrolit. Berikut ini pathway dari hipoglikemik, di mana saat berpuasa maka intake akan berkurang sehingga terjadi glikogenolisis, lalu terjadi defisit glikogen pada hepar, lalu terjadi gula darah menurun kurang dari 60 mg per desiliter, dan terjadi penurunan nutrisi jaringan otak. Manifestasinya ada 2. Yang pertama yaitu gejala yang timbul akibat aktivitas pusat autonom di hipotalamus sehingga dilepaskannya hormon epinefrin, dan yang kedua gejala yang terjadi akibat mulai terjadinya gangguan fungsi otak. Apa saja gejalanya? Yaitu perubahan mood, gemetar, pucat, berkeringat, pusing, penglihatan kabur, sakit kepala, sangat lelah, dan lapar. Untuk penata laksanaan yang dapat dilakukan ada 3, yaitu glukosa oral, glukosa intramuskular, glukosa intravena. Kemudian pemeriksaan penunjangnya, yang pertama gula darah puasa, yang kedua gula darah 2 jam postprandial, 3 HbA1c, 4 elektrolit, 5 leukosit. Kegawatan yang dapat terjadi pada pasien hipoglikemia yaitu penurunan volume cairan intravaskuler, pengurangan venous return yang menyebabkan penurunan preload dan stroke, penurunan cardiac output, penurunan mean arterial pressure, kerusakan perfusi jaringan, penurunan oksigen dan penurunan nutrisi ke sel, serta kegagalan multisistem organ. Kemudian komplikasi yang dapat terjadi yaitu gangguan pernafasan, kerusakan otak akut, kerusakan otak yang permanen, koma, sampai kematian. Berikut adalah asuhan keperawatan dari hipoglikemia. Yang pertama pengkajian, di mana keluhan utama sering tidak jelas tetapi biasanya simptomatis, dan lebih sering hipoglikemi merupakan diagnosa sekunder yang menyertai keluhan lain sebelumnya seperti asfiksia, kejang, dan sepsis.
Diagnosa yang dapat ditegakkan yaitu risiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan poliuria, asupan kurang, dan kurang pengetahuan. Yang kedua, kelelahan berhubungan dengan nutrisi yang tidak adekuat dan kelemahan otot. Yang ketiga, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan perubahan metabolisme dan kurang asupan makanan. Sekian presentasi dari kelompok 2 dengan asuhan keperawatan hipoglikemik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.